Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feki Halaruni. NIM saya A421200064. Saya dari kelas DPJKF. Di sini saya akan menjelaskan tentang alam pikir manusia dan perkembangannya. Nah, yang pertama, jika menyebut alam pikir manusia, tentunya berarti kita harus menyebutkan dulu ciri-ciri manusia itu seperti apa. Ya, yang pertama, ciri-ciri manusia itu yaitu organ tubuhnya kompleks dan sangat khusus terutama pada otaknya. 2. Mengadakan metabolisme. 3. Tanggap terhadap rangsang. 4. Tumbuh dan berkembang biak. 5. Itu memiliki potensi untuk mengembangkan kemampuannya. 6. Bergerak. 7. Berinteraksi dengan lingkungan. Nah, untuk alam pikir manusia sendiri itu ada penjelasannya, itu di mana perkembangan alam pikir manusia merupakan suatu proses di mana manusia tidak akan puas dengan pemikirannya yang sudah ada sehingga berkembang ke tahap ilmu. Tahap ilmu yang penalaran deduktif adalah cara berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Oke. Terus perkembangan akal pikir manusia sangatlah dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Perkembangan pemikiran manusia dipengaruhi oleh keinginan manusia itu sendiri untuk lebih maju dan berpikir kreatif, karena pemikiran manusia selalu berkembang dan selalu ingin menciptakan hal atau inovasi yang baru. Nah, tadi kan faktor perkembangan itu terbagi menjadi dua, ada faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama saya akan membahas tentang faktor eksternalnya. Oke, faktor eksternal dalam hal ini lingkungan keluarga dan lingkungan sekolahnya. Sebagai contoh, yang di lingkungan keluarga adalah didikan dari orang tua atau lingkup keluarga yang sangat penting untuk perkembangan pemikiran anak tersebut. Sedangkan contoh di lingkungan sekolah adalah cara bergaul anak tersebut dan bagaimana keadaan lingkungan di sekitarnya. Dampak pemikiran manusia terhadap kemajuan teknologi. Perkembangan pemikiran manusia dipengaruhi oleh keinginan manusia untuk itu sendiri untuk lebih maju dan berpikir kreatif, karena pemikiran manusia selalu berkembang dan selalu ingin menciptakan hal atau inovasi baru. Pemikiran manusia bersifat kesinambungan timbulnya atau munculnya ide atau pemikiran yang baru. Perkembangan pikiran manusia dapat menimbulkan beberapa dampak positif dan negatif dalam kemajuan teknologi. Untuk dampak positifnya dapat dilihat dari pemikiran manusia yang semakin maju. Misalnya, manusia ingin memudahkan telekomunikasi dengan menciptakan handphone yang bisa digunakan hanya untuk berkomunikasi, namun bisa untuk digunakan membagikan data dalam bentuk apapun, bukan hanya antar daerah maupun bisa antar negara. Jadi kemajuannya itu yang darinya manusia itu menciptakan handphone seperti handphone yang pertama kan Nokia, hanya untuk bisa berkomunikasi secara SMS maupun melalui telepon seluler. Namun pemikiran manusia itu sangatlah cepat berkembang. Jadi bukan hanya untuk berkomunikasi saja. Jadi sekarang manusia sudah menciptakan yang lebih canggih lagi. Misalnya seperti menciptakan itu untuk saling membagi data, file-file apa segala macam itu, walaupun tidak saling bertatapan, namun bisa langsung saling mengirimi lewat handphone masing-masing. Terus juga yang ditambahkan itu seperti kamera tersendiri, bisa menangkap gambar-gambar kapan saja, yang dimana yang bisa kita abadikan. Nah, itu salah satu bentuk kemajuan ya atau perkembangan dari pemikiran tersebut. Oke, sebagai contoh lain, manusia menginginkan pakaian yang dikenakan terlihat rapi, lalu menciptakan setrika yang dulunya bahan bakarnya arang namun sekarang sudah dengan listrik. Tinggal diceltekin di colokan, setrikanya panas itu kan langsung kita bisa setrika, yang dimana kain itu yang tadinya kusut sekarang menjadi rapi, yang dulunya hanya menggunakan dengan arang untuk alat pemanasnya sekarang dengan teknologi listrik. Itu perkembangan dari pemikiran manusia. Contohnya juga untuk pengeras suara, yang darinya manusia hanya menciptakan dari gentongan untuk mengumumkan sesuatu, sekarang sudah diciptakan yang adanya
ada itu yang namanya sound yang bisa speaker itu yang bisa dipakai, yang pakai umumim atau toa itu. Jadi perkembangan manusia itu sangat cepat, tergantung lingkungan dan didikan orang tuanya, dan si anak juga ingin mencari tahu dan ingin tahu untuk menginovasi yang lebih baru. Oke. Namun dalam perkembangan ini juga ada dampak negatifnya. Di mana ada positif pasti ada dampak negatifnya. Untuk dapat dampak negatifnya tersendiri dari perkembangan pemikiran manusia adalah penyalahgunaan media sosial untuk hal-hal negatif, misalnya searching yang memang berbau porno pasti. Itulah salah satu dampak negatifnya. Terus ada negatifnya juga itu prostitusi online dan penipuan via online. Contohnya adalah penciptaan robot atau mesin yang menggantikan peran manusia di dunia perindustrian. Oke, terus saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia dan sifat keingintahuannya. Ya, itu yang dimana ada poinnya, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Tetapi apakah manusia adalah makhluk yang terkuat dan paling berkuasa atas makhluk lainnya? Nah, saling tergantung dan saling membutuhkan. 1. Sifat manusia. Manusia makhluk kuat atau lemah, bandingkan dengan hewan atau tumbuhan. 2. Lihat ulat bulu, tomcat, harimau, dan hewan yang punah senjata yang kuat. Manusia makhluk yang lemah tetapi punya kelebihan yang menjadi kekuatannya, akal budi, pikiran, dan kemauan yang kuat. Nah. 2. Rasa ingin tahu. Manusia satu-satunya makhluk hidup yang mengembangkan pengetahuan karena akal budi dan kemauan yang dimilikinya. Terus kelebihan manusia dibandingkan hewan adalah rasa ingin tahu. Pada hewan pengetahuan terbatas hanya untuk survival. Terus manusia normal selalu berusaha memenuhi rasa ingin tahu dan tidak pernah terpuaskan. Banyak penemuan oleh manusia yang berkembang terus. Ya, misalnya dari handphone tadi yang darinya cuma bisa berkomunikasi, sekarang udah bisa saling memakai file, video call, dan lain sebagainya. Terus perkembangan juga itu bukan cuma dalam pemikiran manusia, tapi dalam perkembangannya itu ada perkembangan fisik, sifat, dan pikiran manusia. Untuk perkembangan itu dapat ditinjau dari 2 aspek. Yang pertama itu aspek zaman, terus itu ada aspek kehidupan manusia dari bayi sampai akhir hayat. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang dari perkembangan dari zaman. Aspek zaman atau zaman purba sampai sekarang. Nah, poin itu sejak zaman purba manusia menghadapi berbagai masalah. Rasa ingin tahu untuk memecahkan masalah juga tentang fenomena-fenomena yang ada, gempa bumi, gunung meletus, gerhana matahari, dan lain-lain, menghasilkan banyak jawaban. Tetapi kemudian muncul masalah baru. Alam pikir manusia berkembang terus sampai sekarang. Nah, terus berkembang itu melalui penelitian sendiri, bertanya pada orang lain, dari mulut ke mulut, alam pikir berkembang. Terus itu ada pengetahuan ini terkumpul dan diwariskan dari generasi ke generasi. Maksudnya itu seperti generasi ke generasi itu dari bahasa, alat komunikasi, cara sosial selama masyarakat itu didapatkan dari generasi ke generasi. Nah, terus itu ada aspek kehidupan manusia dari bayi sampai sekarang. Misalnya saya dari kecil sampai sekarang itu bagaimana. Nah, alam pikir bayi itu dari hari ke hari akan mengalami perkembangan. Dari mengamati lingkungan dengan penyelidikan sendiri. Jadi waktu kita masih bayi kita melihat sekeliling kita, itu akan menimbulkan pikiran-pikiran kita semakin hari. Jadi semakin hari kita semakin berkembang. Terus itu rasa ingin tahu anak itu melemah jika orang-orang di sekitarnya malas menjawab rasa keingintahuan si anak. Jadi misalnya itu poin yang tadi itu yang rasa ingin tahu anak melemah itu. Jadi gini, misalnya saya bertanya sama mereka,
bertanya tentang, wah ini warnanya kalau dicampur ini kenapa jadi ini. Namun si pendengar itu nggak mau jawab, jadi itu bisa melemahkan rasa tahu saya kenapa warna ini dicampurkan ini jadi warna ini. Jadi sebaiknya kita itu menanggapi apa yang belum ditahu si anak, kita ajari agar rasa ingin tahunya itu terus berkembang dan berkembang. Oke, mungkin sekian yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.